teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah internet. Tapi sebelumnya, saya percaya bahwa teman-teman udah tahu tentang apa sih itu internet. Nah, seperti contohnya, internet itu, misalnya kalian menonton video YouTube ini, pasti menggunakan internet. Entah itu menggunakan WiFi, ataupun menggunakan paket data seluler. Nah, tapi teman-teman udah pada tahu gak sih tentang sejarah masuknya internet? Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gisel Matilda Mamentu dengan NIM 240512044146 dari kelas TIE 2024 Universitas Negeri Surabaya. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Nah, apa sih itu internet? Nah, internet itu adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Jadi, internet itu tersedia di seluruh dunia. Lalu, bagaimana sih secara internet di dunia itu? Nah, yang pertama itu, telah ada sistem telegraf yang sering kali dianggap sebagai pendahulu internet. Awal mulanya itu, telegraf dulu, baru internet. Nah, sistem telegraf ini muncul pada abad 19 atau kurang lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan yang secara meluas pada tahun 1990-an. Namun, telegraf ini tuh teknologi ini tuh masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat, jadi tidak maksimal untuk penggunaan ke perangkat yang lebih. Lalu, di era selanjutnya ini, ilmuwan seperti Carl Shannon, Harry Quist, dan Rob Hotelling mengembangkan teori transmisi data dan informasi. Perkembangan ini tuh terjadi dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang lebih meningkat. Namun, kesulitan pada perkembangan itu masih terjadi karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut tuh harus terjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Jadi agak lebih susah jika misalnya A dan B itu terpisah antara satu tempat yang berbeda, pasti lebih susah karena harus tersambung melalui kabel. Lalu selanjutnya, pada tahun 1960, Lick Leader itu memperkenalkan istilah mind computer symbiosis atau simbiosis komputer manusia dalam karya ilmiahnya. Istilah ini tuh didefinisikan sebagai jaringan komputer yang terkoneksi satu sama lain melalui pita komunikasi lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan yang dilengkapi dengan teknologi penyimpanan dan pencarian informasi. Lalu selanjutnya, pada tahun 1960, Paul Baron ini menerbitkan sebuah penelitian mengenai sistem jaringan untuk militer Amerika Serikat. Nah, sistem ini tuh dirancang untuk dapat bertahan seandainya terjadi perang nuklir di Amerika Serikat. Lalu, pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1969, dibentuklah internet yang merupakan jaringan komputer oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, yaitu singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, yang dimana ARPANET itu mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Nah, awalnya itu ARPANET itu hanya mengembangkan 4 situs saja, yaitu di Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan di University of Utah, di mana mereka itu membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum tuh ARPANET itu tuh diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972. Lalu tidak lama kemudian daripada itu, proyek ini tuh berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut dan ingin bergabung gitu. Jadi karena ARPANET itu kesulitan untuk mengaturnya, oleh sebab itu ARPANET itu pecah belah menjadi 2. Yang pertama yaitu MILNET, internet untuk keperluan militer, dan ARPANET baru yang lebih kecil itu untuk keperluan non-militer seperti di universitas-universitas. Akhirnya, gabungan dari kedua jaringan ini pun dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian pada tahun itu disebut menjadi nama internet. Nah, jadi gitu teman-teman untuk sejarah internet di dunia. Lalu bagaimana sih sejarah internet masuk di Indonesia? Nah, sejarah internet masuk di Indonesia itu pada tahun 1990-an, saat itu jaringan internet di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama
sangat-sangat terasa di antara para anggota-anggota paguyuban tersebut. Nah, RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiato, Firman Siregar, Adi Idayanto, dan Onowe Purbo itu merupakan beberapa yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994. Nah, berkat jasa dari beberapa nama sebelum tersebut, itu layanan ISP pertama itu di Indonesia itu diluncurkan dengan nama IPTechNet pada tahun 1994. Nah, pada tahun yang sama, PT Indo Internet itu atau yang disebut Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya itu berhasil berdiri dan beroperasi. Nah, Indonet itu merupakan penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Alfa. Nah, begitu teman-teman sejarah internet di Indonesia. Lalu apa sih manfaat dari internet? Nah, manfaat dari internet itu banyak banget ya. Seperti misalnya yang pertama itu akses informasi yang tak terbatas. Nah, internet itu menyediakan akses ke informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia. Jadi misalnya kan aku di Indonesia, aku bisa mendapatkan sumber informasi yang ada di Amerika, ataupun sebaliknya. Nah, lalu yang kedua, komunikasi yang cepat. Nah, dengan internet itu kita dapat berkomunikasi dengan cepat melalui email, chat, atau video call. Misalnya di Instagram kita bisa chat dengan teman kita yang berbeda kota atau teman kita yang berbeda negara gitu misalnya kan. Lalu yang ketiga, memudahkan transaksi dan perdagangan. Nah, internet itu mendukung perkembangan e-commerce dan memudahkan berbagai transaksi. Misalnya saja aplikasi platform Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa belanja itu melalui internet gitu. Jadi lebih memudahkan kita sebagai pembeli. Nah, lalu yang keempat yaitu pembelajaran daring. Nah, internet itu memungkinkan siswa belajar dari mana saja dan kapan saja. Lalu yang kelima ada inovasi teknologi. Jadi dengan internet itu banyak teknologi baru yang bisa diciptakan dan diterapkan dalam berbagai bidang. Misalnya di bidang robotik, di bidang kedokteran, itu bisa ya teman-teman. Nah, tapi dari manfaat itu pasti internet itu mempunyai dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu risiko privasi dan keamanan. Nah, data pribadi pengguna ini bisa menjadi sasaran peretasan atau penyalahgunaan apabila user itu tidak memiliki kata sandi yang cukup kuat sehingga peretas itu bisa menyalahgunakan data pribadi kita sebagai user. Lalu yang kedua, ada ketergantungan berlebihan, di mana banyak orang itu menjadi terlalu bergantung pada internet sehingga mengurangi interaksi secara langsung. Lalu yang ketiga, ada penyebaran konten negatif, karena internet itu memungkinkan penyebaran konten yang tidak sesuai atau berbahaya, seperti kekerasan, pornografi, atau hoax berita-berita. Nah, lalu contoh dari aplikasi internet, misalnya yang pertama ada research sharing. Yang pertama itu sharing file, data, atau program. Jadi suatu data yang kita punya itu bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain yang terhubung melalui jaringan atau network. Yang kedua ada sharing device seperti CD drive, hard disk, ataupun printer. Jadi penggunaan suatu device bersama ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu yang kedua ada di bidang komunikasi dan informasi, seperti contohnya yang pertama ada email. Email itu merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Lalu yang kedua ada World Wide Web atau WWW yang merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Lalu yang ketiga ada perangkat rumah pintar seperti kamera keamanan atau CCTV, seperti lampu pintar, dan seperti termostat yang bisa dikontrol melalui internet. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.